Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar PKN dan teman-temanku sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan disampaikan pada hari ini adalah mengenai tentang keragaman dan komunikasi antar sosial budaya. Perkenalkan, nama saya Syafira Desinta. Saya di sini bertugas sebagai moderator. Saya akan membimbing jalannya acara ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Mela Rosita Dewi, Risma Purnamasari, dan Dela Ayu Puspita Sarihani. Rangkaian acara yang akan kita lewati adalah 1. Sesi pembukaan, 2. Sesi penyampaian materi, 3. Sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai pada rangkaian acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita buka acara berikut dengan membaca basmalah. Yang pertama, hakikat komunikasi antar sosial budaya. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi bila produsen pesan adalah anggota suatu budaya dan penerima pesannya adalah anggota suatu budaya lainnya. Proses pembagian informasi, gagasan, atau perasaan di antara mereka yang berbeda latar budayanya. Yang kedua, pentingnya komunikasi antar sosial budaya. Budaya dari masing-masing etnik menempati wilayah atau area tertentu. Namun dengan adanya perkembangan masyarakat dan pembangunan di bidang transportasi dan permukiman atau transmigrasi, menjadikan tak ada satu provinsi pun yang dapat mengklaim bahwa di provinsinya ada satu etnik. Ada pun faktor-faktor yang menunjuk pembangunan budaya adalah 1. Ketergantungan ekonomi dan perdagangan. Yang kedua, transmigrasi. Yang ketiga, teknologi transportasi. Yang ketiga, pengertian komunikasi antar sosial budaya. Komunikasi antar sosial budaya adalah antar orang-orang yang memiliki kepercayaan, nilai, atau cara berperilaku kultural yang berbeda. Adapun bentuk-bentuk komunikasi budaya di Indonesia antara lain seperti berikut. A. Komunikasi antar budaya, misalnya antara orang berbudaya Jawa, Tionghoa, Sunda, Batak, dan Papua. B. Komunikasi antar ras yang berbeda. Biasanya disebut komunikasi antar ras, misalnya orang ras Melayu, Mongolia, dan Negro. Hambatan-hambatan dalam melaksanakan komunikasi antar sosial budaya. Adapun hambatan-hambatan yang harus dihadapi dalam melaksanakan komunikasi antar sosial budaya adalah sebagai berikut. A. Etnosentrisme. B. Kedaerahan. C. Persepsi yang keliru tentang otonomi daerah. D. Fanatisme sempit. Untuk mengatasi hambatan tersebut adalah A. Menanamkan kesadaran bahwa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai sosial budaya yang beraneka ragam. B. Meningkatkan kesadaran walaupun kita hidup dalam keberbedaan, namun kita memiliki persamaan, yaitu sebagai warga negara Indonesia yang memiliki kewajiban dan hak yang sama. C. Menyadari bahwa kita juga warga dari sekelompok sosial budaya, tentunya yaitu warga negara Indonesia, bahkan warga dunia. Karakter warga negara baru Indonesia. Menurut Hartilar 1998, Modul Menteri dan Pembelajaran PKN SD 2016 9.5,
bahwa masyarakat yang kita cita-citakan adalah masyarakat teknologi, masyarakat terbuka, dan masyarakat madani. Menurut Margaret S. Branson 1999-180 Modul Menteri dan Pembelajaran PKNSD 2016 9.10 mengemukakan tentang karakter warga negara, civic disposition. Karakter adalah sikap atau kebiasaan pikiran warga negara yang kondusif bagi berfungsinya dan kelangsungan sistem demokrasi. Karakter warga negara adalah keadaban civility. Ada 4. Yang pertama, tanggung jawab individu dan kecenderungan untuk menerima tanggung jawab pribadi dan konsekuensi tindakan pribadi. Yang kedua, disiplin diri dan penghormatan peraturan-peraturan untuk pemerintahan konstitusional tanpa perlu paksaan dari otoritas eksternal. Yang ketiga, ada rasa kewargaan atau civic mindedness dan kehendak untuk mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, ada toleransi terhadap keagamaan. Pembelajaran komunikasi antar sosial budaya. Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk warga negara dan bangsa Indonesia kita ini. Terdiri dari berbagai etnik, budaya, adat istiadat, agama, dan sebagainya. Oleh karena itu, salah satu keberhasilan dari pendidikan ditentukan dari kepedulian kita terhadap masalah keragaman sosial budaya ini. Karena pendidikan merupakan proses pembudayaan atau enkulturisasi, yaitu proses untuk menstabilkan seseorang mampu hidup dalam suatu budaya tertentu. Dr. Zamroni, MA 2001. Oleh karena itu, perbaikan atau pembentukan karakter warga negara melalui pendidikan di sekolah harus diimbangi dengan pendidikan di masyarakat. Materi komunikasi antar budaya ini diintegrasikan dalam pembelajaran PKN, adapun pokok bahasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada persatuan dan kesatuan, yang kedua ada cinta tanah air, yang ketiga persamaan derajat, yang keempat ada persamaan hak dan kewajiban, yang kelima ada kerukunan, yang keenam keadilan, dan yang ketujuh gotong royong. Saya selaku moderator meminta maaf atas kekeliruan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Salah hilaf saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.